Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali berjumpa bersama Bu Rahma di sini untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, Bu Rahma tanya dulu bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu Rahma berharap kalian dan seluruh anggota keluarga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tema yang ketujuh yaitu peristiwa dalam kehidupan. Tetapi hari ini kita sudah masuk ke subtema yang kedua, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, anak-anak, setelah minggu kemarin kita belajar bersama-sama bagaimana awal kedatangan bangsa Eropa datang ke Indonesia, yang awalnya hanya mencari rempah-rempah ya, akan tetapi akhirnya menjajah Indonesia. Ya, karena penjajahan itulah maka rakyat Indonesia merasakan penderitaan. Dan rakyat Indonesia mulai berusaha untuk berjuang bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan. Nah, setelah melakukan perjuangan yang tidak mudah dengan berbagai cara dan berpuluh-puluh tahun lamanya, akhirnya peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia terjadi, yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal itu menandai bahwa Indonesia telah bebas, telah merdeka dari segala tekanan bangsa manapun. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah pernah mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi untuk memperdalamnya kembali, hari ini kita akan mempelajarinya ya. Nah, sebelumnya Bu Rahma akan menyampaikan dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini atau apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, nanti akan tersedia sebuah teks bacaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan membacanya bersama-sama, kemudian ada pertanyaan dan kita juga akan menjawabnya secara bersama-sama. Lalu yang kedua adalah kita akan mempelajari atau mengidentifikasi tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita mau menjelaskan apakah ada pengaruh kalor terhadap suhu benda. Ya, marilah sekarang kita bersama-sama membaca dengan nyaring teks berikut ini. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi, telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik.
Berikut ini adalah teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dan diucapkan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendraningrat. Kemudian, Sangsaka merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, mari kita sekarang menjawab pertanyaan bersama-sama. 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ya, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca pada hari Jumat 17 Agustus 1945. 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Ya, jawabannya adalah di halaman rumah Insinyur Soekarno. Pertanyaan yang ketiga, siapakah pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, jawabannya adalah Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Pertanyaan berikutnya, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Tokoh yang hadir adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Suwiryo, Dr. Muwardi, Ahmad Subarjo, Suhud, Latif Hendraningrat, dan tokoh pergerakan nasional lainnya. Pertanyaan yang terakhir, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Tadi ada 3 acara. Yang pertama adalah pembacaan teks oleh Insinyur Soekarno, didampingi Muhammad Hatta. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga adalah sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Setelah kita membaca bersama teks yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi dan memahaminya, serta menjawab pertanyaannya, kita jadi mengetahui ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, yang pertama adalah bahwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh seorang tokoh yang bernama Insinyur Soekarno, didampingi oleh Muhammad Hatta. Kedua orang inilah yang nantinya akan menjadi presiden yang pertama di Indonesia dan dijuluki sebagai pahlawan proklamator. Kemudian peristiwa yang kedua adalah terjadi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh pemuda bernama Suhud dan juga Latif Hendraningrat. Dan yang ketiga, pada proklamasi kemerdekaan juga ada sambutan dari wali kota yang bernama Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Ya, anak-anak, coba kita ingat kembali, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca oleh Insinyur Soekarno pada pukul berapa? Ya, benar sekali, pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
Coba kalian bayangkan, ketika pukul 10 itu, kira-kira cuaca dan suhu yang ada di situ seperti apa? Panas, atau dingin, atau yang lainnya? Ya, itu terjadi di bulan Agustus ya, berarti itu masih musim panas. Suhunya masih tinggi, cuacanya juga panas. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang ada nggak sih pengaruh kalor terhadap suhu benda. Masih ingatkah kalian tentang pengertian kalor? Ya, kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Misalnya, jika kita merebus air, air semula terasa dingin karena suhunya rendah. Akan tetapi, setelah kita letakkan di atas kompor yang menyala, maka air akan mendidih, kemudian suhunya meningkat dan akan terasa panas jika kita pegang. Hal ini membuktikan bahwa ternyata kalor memiliki pengaruh terhadap suhu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka kalor yang dikandung dalam benda tersebut semakin besar. Demikian pula juga sebaliknya. Nah, bisakah kalian mencari contoh lain sebagai bukti bahwa kalor memiliki pengaruh terhadap suhu benda? Ya, misalnya tadi ya ketika kita memasak air di kompor. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mencampurkan air panas dengan air dingin, maka akan terjadi suhu yang baru ya, menjadi air yang hangat. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita disadarkan bahwa kemerdekaan Indonesia ini diraih dengan segala susah payah dan jerih payah. Tidak hanya waktu, uang, dan tenaga yang dikorbankan, tetapi juga nyawa yang dikorbankan. Oleh karena itu, kita bisa mengambil satu teladan dari para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, yaitu sikap beraninya, ya. Tentu saja berani melawan kejahatan. Ya, anak-anak, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Kita akan membuat kesimpulan hari ini bersama-sama. Seperti biasanya, di akhir pembelajaran ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian mengerjakan dengan baik dan uploadlah jawaban kalian jika sudah selesai ke Google Classroom kita. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampai jumpa.